Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 9. Nah kak, pada kesempatan kali ini kakak akan belajar bersama dengan Ustazah Ika Damayanti dan Ustazah Eka Indasari SPD serta Ustazah Silviani SPD. Nah, bagaimana nih liburannya? Tak terasa ya, kita sekarang sudah berada di semester kedua ya. Untuk itu kalian akan memasuki teks yang baru dalam bahasa Indonesia, yaitu seperti yang kakak lihat ada teks struktur dan kebahasan teks diskusi ya. Itu sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah siap ya untuk pembelajaran kali ini? Jangan lupa tonton sampai habis videonya ya. Tidak boleh di skip. Jadi simak dengan baik, catat hal-hal yang penting yang ada dalam video pembelajaran kali ini. Jangan lupa bantu like dan subscribe-nya ya. Internalisasi keislaman yang dapat kalian ambil dalam surat Al-Ankabut ayat 46. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab dan melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Karena Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman untuk berinteraksi dengan cara yang baik, ya, karena akan mengantarkan kepada kebenaran. Nah kak, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ada 4 poin. Yang pertama, mengenal teks diskusi. Kedua, menelaah struktur teks diskusi. Ketiga, menelaah kebahasaan teks diskusi. Dan yang keempat, contohnya. Nah, kakak-kakak sekalian, kira-kira apa sih itu teks diskusi? Nah, jika kalian lihat dari dua gambar tersebut, menurut kakak yang mana yang sedang berdiskusi? Nah, betul sekali ya, yang sebelah kiri. Kalau yang kanan itu sedang debat. Nah, untuk itu teks diskusi itu kira-kira apa ya? Nah, di sini bisa kalian ambil intisarinya dari pengertian teks diskusi. Ya. Untuk pengertian teks diskusi itu sendiri ya, dapat kalian lihat teks diskusi atau diskusi di sini merupakan interaksi antara dua belah pihak. Kira-kira kakak bisa tidak kalau berdiskusi tanpa ada pihak lain? Tidak ya, itu namanya berbicara sendiri. Tetapi ketika ada dua belah pihak, antara individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, atau antar kelompok, itulah yang dinamakan diskusi. Maka pengertian diskusi adalah yang kakak dapat lihat, silahkan. Diskusi merupakan salah satu cara untuk bertukar pikiran ya tentang suatu masalah khusus dalam bentuk musyawarah ya. Jadi misalnya kakak pernah punya masalah waktu sekolah offline nih, sering terjadi, mau ke kantin aja kadang-kadang bingung mau jajan apa. Akhirnya diskusi dengan temannya ya, diskusi dengan teman, akhirnya diskusi dengan teman, mau beli apa nih kira-kira ya, misalnya beli bakso atau beli mie ayam. Wah enaknya nih ketika hujan, enaknya makan bakso. Nah akhirnya ada suatu musyawarah untuk membahas kira-kira jajanan kantin apa yang mau dibeli, seperti itu ya. Itu jadi yang dinamakan diskusi. Oke lanjut. Nah sekarang kita masuk ke struktur teks diskusi. Kira-kira apa saja sih struktur teks diskusi? Yang pertama ada isu atau masalah, kedua argumen pro, ketiga argumen kontra, dan keempat kesimpulan atau saran. Nah, ini adalah 4 struktur dari teks diskusi. Nah, di sini juga sudah ada contoh dari isu atau masalah ya. Bisa kakak lihat, di sini ada sebuah teks ya yang sudah ibu merahkan atau sudah ustazah merahkan. Untuk isu atau masalah berisikan masalah yang akan didiskusikan atau dibahas lebih lanjut. Nah, pada contoh paragraf pembahasan smartphone di sini sudah dimerahkan ya, bahwa permasalahan adalah penggunaan smartphone itu masih menjadi bahan perdebatan di berbagai kalangan masyarakat. Jadi memunculkan apa yang masalah yang akan dibahas. Sedangkan argumen pro yaitu pendapat atau tanggapan yang mendukung dengan masalah yang akan dibahas. Jadi untuk contohnya pun di sini paragrafnya berisikan pendapat-pendapat yang mendukung disertai dengan hal-hal positif yang sifatnya mendukung dari permasalahan yang sedang dibahas.
Sedangkan argumen kontra itu kebalikan dari argumen pro, yaitu pendapat atau tanggapan yang bertentangan dengan masalah yang sedang dibahas. Jadi isinya pun berisikan pendapat-pendapat yang tidak menyetujui atau kontra. Seperti itu ya. Di sini sudah ada contohnya, paragraf yang menyatakan tidak setuju atas penggunaan fitur-fitur smartphone yang digunakan oleh anak-anak. Bagian akhir dari struktur teks diskusi ada kesimpulan atau saran. Bagian ini berisikan jalan keluar dari suatu masalah yang sudah dibahas sebelumnya. Ya, di sini jadi memberikan kesimpulan atau menegaskan yang sudah dibahas dari argumen pro dan argumen kontra ya. Maka dari itu sebagai orang tua hendaknya kita dapat memilih dampak-dampak smartphone terhadap anak kita. Nah, itu tadi struktur dari teks diskusi. Selanjutnya kita akan bertemu kembali di video pembelajaran tentang kebahasan dari teks diskusi. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa dibaca kembali dan dipahami tentang struktur teks diskusi. Untuk hari ini kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.